Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa nablu falyumsik ala sholiha bi kaffihi la yakir musliman." Yang berkaitan dengan ini Sallallahu telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza mara ahadukum fi masjidina," apabila salah seorang dari kalian melewati di masjidina, di dalam masjid kami, atau fi suqina, atau di dalam pasar kami, wa mahmud, sedangkan dia membawa anak panah, pada yusik ala solihah bikahi, maka hendaklah dia memegang matanya dengan telapak tangannya. La yakir musliman, janganlah melukai orang muslim. Ya, nantinya dalam Islam ini, ya, apabila kita, ya, kalau di zaman Nabi ini, ya, kalau bicara di zaman Nabi, karena di zaman Nabi kan masih ada yang namanya peperangan, yaitu melawan kaum kafir. Ya. Maka banyak orang ketika itu, ya, datang ke masjid, bahkan datang ke pasar itu membawa alat peperangan, ya, alat perang seperti panah, seperti pedang dan sebagainya. Nah, kalau bawa alat-alat seperti itu kan bisa melukai orang. Ini panah nih, dia punya anaknya itu ujungnya, itu tajam itu, makanya setiap sekali lemparan terus tubuh, gitu ya, karena tajam dia punya kuncinya itu sembuh. Ya, maka kalau bawa senjata seperti itu, terutama di dalam masjid atau di pasar. Kenapa dikatakan dalam masjid dan pasar? Karena di masjid itu banyak orang berkumpul. Di masjid orang pada beribadah, kalau di pasar orang pada transaksi jual beli. Maka banyak orang ini, kalau kita bawa benda tajam, nah ini kalau kita nggak menjagain maka bisa melukai orang. Nah, kita perlu juga nih, kalau kita bawa benda tajam yang dimana itu memang banyak berkumpul orang, maka benda tersebut harus ditutupi, disarungin, ya. Jangan pegang golok begini aja di pasar ini. Nah, mau ngapain ini, Pak? Nanti orang kena, meskipun kita nggak cuma buat untuk menebas orang, tapi kalau kita pegang golok begini di jalanan, orang bisa kena nantinya tuh, hayunin pedang, setanan gitu. Padahal mah bawa-bawa, ya, makanya disarungin biar tidak membahayakan orang lain, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di masjid sama di pasar saja, pokoknya setiap kita bertemu orang atau setiap tempat keramaian, ya jangan membawa benda tajam itu dalam keadaan telanjang, ya, harus disarungin, gitu ya. Ya, biar tidak membahayakan diri kita maupun orang lain, terutama si orang lain, ya. Jadi, ya, di samping kita berhati-hati, ya berkait tadi dengan cara memberikan sarung kepada senjata tersebut sehingga tidak melukai orang lain. Ya, nanti kalau kita sengaja, misalnya, ini nggak boleh nih, karena bisa melukai, ya, khusus kepada orang-orang muslim. Nah, saya tadi itu kalau tidak tajam kena kita punya badan, ini langsung kena cuma, ya, karena badan kita lemah ini kan. Ya. Jadi disenggol sama golok langsung berdarah gitu kan. Ya. Itu nggak sengaja, apalagi kalau sengaja, ya. Artinya untuk
menghindari semuanya, ya kita harus membawanya dengan hati-hati dan memberikan perlindungan yang lebih ketat lagi. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak mau dijalur di kaum ini, masalah rajul minal ladzina maru ala julusi waroda min haulai wahidun az-zana an haulai wa an haulai. Lalu bersabda Rasulullah SAW, apabila beberapa laki-laki melewati suatu kaum, melewati satu kaum, masalah rajul, maka salah satu seseorang dari masalah rajul tidak ladzina maru ala julusi, lalu salah seorang dari yang lewat mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk, waroda min haulai wahidun az-zana, dan dari mereka itu seorang telah membalas salam, maka telah diikuti dari mereka itu an-haulai wa-haulai, ini dari mereka itu dan dari mereka itu. Artinya kalau kita sedang berkumpul, kemudian datang seorang dan dia mengucapkan kalimat salam, maka ketika ada satu yang menjawab kalimat salam tersebut, maka sebetulnya satu gugur yang lain, artinya sudah diwakili oleh orang yang menjawab salam tersebut, meskipun satu orang. Meskipun tadi kalau kita bertemu orang satu-satu, ya, kemudian dia mengucapkan salam, maka tetap hukumnya wajib dijawab. Memulai salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, tetapi kalau yang menjawab itu satu orang saja, maka cukup. Nah, ya. Dan ini akan daripada salam, ya, untuk penghormatan kita sebagai orang Islam, karena salam itu bukan hanya sekedar kalimat, ya, menyapa, tetapi mendoakan agar kita ini selalu senantiasa diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Makanya yang memulai salam pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam, meskipun salam ini yang memulai hukumnya sunnah dan yang menjawab hukumnya wajib. Kenapa yang memulai hukum pahalanya lebih besar? Karena orang yang memulai ngajak, ya, orang untuk mengucapkan kalimat salam, gitu. Berbeda yang menjawab. Kalau menjawab kan kalau nggak ada yang memulai, dia kan kalau kita menjawab salam tersebut atau mengucapkan kalimat salam tersebut. Nah, ini kembali pada hadis tadi, kalau seandainya ada yang mengucapkan salam di dalam satu ruangan bertahu pada orang, maka yang menjawab untuk orang cukup secara hukum, tapi yang menjawab tidak dapat pahala, begitu, meskipun gugur kewajibannya di dalam menjawab salam. Jadi rugi jadinya, gitu ya. Maka kalau ada orang mengucapkan salam, ya kita juga harus ambil juga, ya kita jawab itu, ya, meskipun teman kita udah menjawabnya, ya, tapi kita kalau menjawab dia dapat pahala jadinya, ya. Kan rugi jadinya, masa teman kita dapat pahala, kita tidak dapat pahala, ya. Kalau mereka tadi yang jawab, kita beri salam lagi kan? Kenapa? Kita beri salam, dia nggak jawab, kita ucapkan salam lagi kan? Nggak usah. Karena itu dia udah pakai kata awal gitu, kayaknya diem aja. Ya udah, nggak usah. Tadi kita mulai sunnah,
Ya, yang menjawabnya apa? Yang menjawab itu jawab wajib. Ya, berarti kalau dia tidak jawab ya dia itu tidak bisa. Enggak, itu memperyakinkan bahwa semuanya menjawab. Dia semuanya jawabannya dapat pahala. Tujuannya begitu, tidak ada unsur mengomentari, misalnya tidak ada. Ya. Pengen semuanya menjawab salah, berapa tadi itu dapat pahala. Ya. Jangan kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu, dan sebenarnya Pak, jawabannya Waalaikumsalam Alaikassalam. Karena orang Yahudi di zaman Nabi itu pinter mengusahakan masalah, tapi tujuan mereka itu adalah bukan membinasakan atau apa, membinasakan. Semoga kamu binasa. Muhammad, Assalamualaikum. Mereka kalimat sama, tapi artinya Muhammad, semoga kau binasa. Makanya Nabi mengatakan Alaikassalam. Udah kamu juga sama begitu. Yang kembali kepada seperti apa yang kamu lihat, salam tersebut. Alaikassalam. Ya nggak apa-apa itu. Ya ingat, karena salam itu bukan sekedar seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, tidak. Karena itu salam ini sampai berhubung kita sampai akhirat keselamatan, ya kan? Bahkan seorang sahabat ketika didatangin sama Nabi, ya, saking senangnya nih Nabi datang ke rumah dia. Ketika Nabi mengucapkan masalah itu dia berjawab, ya, dia jawab, cuma jawabnya pelan. Nabi ucapkan Assalamualaikum, sahabatnya ucapkan Waalaikumsalam. Nabi kan menangkap apa? Mungkin orang belum dengar, diulang lagi sampai 3 kali. Pada 3 kali, mungkin orang yang ada kali sudah Nabi pulang. Ketika Nabi mau balik badannya, orang tersebut mengatakan Waalaikumsalam. Ya, Nabi mengatakan, ternyata orang ya. Kenapa kamu tadi tidak jawab salam saya? Ya Rasulullah, saya sebenarnya dari tadi jawab salammu. Ya, kenapa saya tidak langsung membesar suara saya biar engkau lebih banyak mengucapkan salam buat saya. Itu doa, ya, senang ya diucapkan apa, diberikan kalimat salam kepada seorang, apalagi nanti senang kalau kita pun menjawab. Karena ketika ada kembali ceramah muncul kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab langsung. Nah ini kadang-kadang ada sebagian jamaah yang lagi ngobrol, apa yang ngomong gimana, makanya kembali ulangi lagi dan ini kayaknya kita salamnya ulangi lagi Assalamualaikum, biar semuanya pada ikut menjawab salam tersebut. Nah ini doa saling berdoa sama lain. Ya, kemudian berdoa Rasulullah SAW. Idza marida al-abdu aw safar kata Allah Ta'ala lahu minal ajri misla maka ya'malu shahihan kita. Bersabda Rasulullah SAW, idza marida abdu, apabila seorang hamba sakit, aw safar atau ia berpergian, kata Allah Ta'ala lahu minal ajri, maka Allah Ta'ala menulis untuknya dari pahala misla maka layak mahu sohihan mukiman, seperti apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat serta di rumah. Nah ini kalau kita ya, kebetulan sakit dan kita melakukan suatu amalan
yang dimana amal tersebut memang menjadi rutinitas atau menjadikan apa, istiqomah. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, tidak bisa melakukan amal tersebut, tidak bisa melakukan amalan rutinitas kita, tidak bisa ya, karena berhalangan dengan sakit. Maka Allah tetap memberikan pahala kepada orang tersebut seperti apa yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Ini kita ini ngaji nih, ya, istiqomah terus, ya, artinya apa? Istiqomah di sini terus menerus, ya, nggak berprek, benar. Kalau ada wujud baru prek, ya, kalau nggak ada wujud hanya terus, ya. Ingat, ini adalah yang kita pahami adalah pekerjaan yang memang dikerjakan terus menerus, ya. Nggak ada wujud dikerjain terus. Maka kalau seperti kita ini ngaji dalam keadaan sehat, kita terus sudah pernah kalau uji kita dengan sakit misalnya, pengen ngaji tapi saya sakit, tidak bisa datang ke majelis ini, maka Allah tetap memberikan pahala ketika kita waktu sehat, yaitu pahala menghadiri majelis taklim. Sama di dalam istiqomah sholat berjamaah di masjid terus, sakit, tidak bisa saya ke masjid, saya pengen sholat berjamaah tapi saya sakit, tidak bisa. Maka ketika sholat berjamaah dilaksanakan di masjid ini, maka dia tetap diberikan pahala sholat berjamaah. Ya, tapi kalau dikerjainnya orang sekali dua kali mereka tanpa ada uzur, ya ini mah ketika dia sakit, ya tetap tidak mendapatkan pahala, gitu ya. Jadi kalau bisa setiap perbuatan baik, ya, perbuatan amal soleh atau termasuk daripada ibadah kepada Allah, maka kita istiqomah terus. Nah nanti suatu saat ketika kita diuji Allah, ya entah itu berupa sakit atau kita berpergian, kan kita istiqomah ngaji, kita pergi ngaji umroh, tidak bisa datang beli sakit. Meskipun kita jauh di sana dalam pada bepergian, nah tetap kita mendapatkan pahala ngaji. Ya, asalkan dari itu, ya dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia tidak bepergian, dia terus istiqomah di dalam mengerjakan amal soleh. Ya, artinya amal yang memang ya termasuk daripada ibadah kepada Allah, ya. Nah ini ya, jadi pergunakan memang kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Terus kemudian kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ketiga sehatmu sebelum datang sakit. Makanya ketika kita sehat, istiqomahkan kita melakukan perbuatan amal soleh. Nanti ketika kita sakit, tetap pahala yang terus. Sama seperti orang PNS, gitu kan? PNS kalau dia masih gaji, kalau masih aktif masih gaji, kan? Ketika pensiun, kita gajinya masih dia lagi pensiun. Meskipun dia nggak kerja lagi, tapi tetap dikirimin gajinya tuh. Ya meskipun dia sama, ya seperti dia ketika aktif jadi PNS. Nah ini apalagi ya di dalam perkara agama. Karena Allah rahmatul wasi', rahmat Allah luas, ya, rahmat Allah luas. Jadi Allah bisa memberikan begitu banyak pahala kepada hamba-hambanya yang memang Allah ridhoi. Dari setiap perbuatan kita nih, ya istiqomahkan terus menerus, ya melakukan daripada amal tersebut. Nanti ketika ada halangan yang tidak mungkin kita bisa melakukan amal tersebut, maka tetap diberikan pahala oleh Allah. Berbeda kalau misalnya mengerjakan amalan itu kalau lagi kepengen doang, kepengen ngaji. Ketika
kepengen gak ngaji, dia gak ngaji udah, kan kepengen doang, pengen. Jadi tidak ada itu yang namanya ketergantungan. Dia tidak ada istiqomah namanya itu, baru kepengen doang. Nah kalau begitu gimana kalau sakit? Ya gak dapat pahala kalau begitu mah. Ya, orang dia kepengen doang, ya, meskipun gak ada uzur, ya, makanya kepengen gak ngaji, ya udah gak ngaji. Ya, kecuali apa? Berbeda dengan orang yang memang dijadikan istiqomah, rutinitas. Nah, ya, dia kalau ada uzur baru hadir. Kalau nggak ada uzur pasti hadir. Gitu, ya. Jadi makanya itu, ya, meskipun kita nanti punya pekerjaan, misalnya, sedang lagi kosong kerjaan kita istiqomah, bisa dapat kerjaan. Kalau saya pegang ini kerjaan, saya tidak bisa ngaji. Nah itu uzur namanya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala dari Allah SWT. Ya, kalau memang itu menjadi pekerjaan rutinitas istiqomah kita. Ya. Ini untuk itu rahmat Allah. Ya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tahu hamba-Nya yang memang benar-benar di dalam mengerjakan amal soleh. Ternyata dia ada uzur, ada kerjaan, sakit atau bepergian. Nah itu uzur namanya. Nah, maka Allah tetap berikan namanya pahala sebetulnya. Dan enak jadi itu. Ya, meskipun kita di rumah, ya berbaringan, ya, tapi tetap mendapatkan khidmat pahala. Atau meskipun kita dalam keadaan bepergian, tetap bisa dapat pahala. Tadi kita bisa kebalikannya enggak kan? Bisa kebalikannya enggak? Jadi ketika kita melakukan perbuatan jahat, kemudian kita bertobat. Iya, beda sama dosa, beda. Karena ya, Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Allah kepengen kita ini selamat. Allah pengen, makanya dalam agama kita ini niat yang baik itu diperbanyak. Saya pengen niat pergi umroh kalau keluar. Saya pengen niat bersedekah kalau keluar. Gitu, niat banyak. Niat yang baik-baik itu diperbanyak itu. Meskipun kita belum sampai sempat melakukan apa yang kita niatkan, dapat pahala. Apalagi kalau kita sampai melakukan apa yang kita niatkan, tambah lagi pahala. Makanya dalam kita ini Islam perbanyak niat yang baik-baik. Berbeda dengan di dalam perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa maksiat nih, baru niat doang, belum ditulis sebagai perbuatan dosa. Tapi kalau sudah dilakukan perbuatan dosa, baru ditulis. Nah, ketika dia istiqomah berbuat dosa, kemudian dia sakit, dia melakukan perbuatan dosa, apa dapat dosa? Enggak, karena dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, berbeda dengan amal soleh pahala. Ya, jadi tadi yang pertama memang kan dianjurkan untuk memperbanyak niat yang baik, niat yang soleh. Makanya dalam riwayat nanti ada ketika hari kiamat ada seorang hamba merasa kaget akan daripada pahala yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa dia kaget? Karena dia pernah merasa melakukan amal tersebut. Ya Allah, kok saya dapat pahala haji, bro? Saya kan orang miskin, tidak bisa ke sana. Saya belum pernah ke sana, tapi kok saya dapat pahala? Ya. Karena apa? Dapat pahala seperti itu karena dulu kamu niat dalam hati kamu pengen pergi haji umroh, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya, karena haji umroh kan butuh biaya, ya. Maka baru niat doang tetap Allah berikan namanya pahala. Ya Allah, saya dulu kok ini pahala saudara saya banyak benar. Padahal saya saudara baru sekali doang. Ya karena kamu dulu niat. Kalau punya rezeki pengen saudara. Cuma sekali doang kesampaian. Selebihnya nggak bisa saudara karena hartanya nggak ada. Ya karena baru niat doang Allah berikan pahala. Nah,
ini kalau yang berhubungan dengan hadis ini, ya perbuatan yang sudah dilakukan terus menerus istiqomah. Maka ketika kita mendapatkan halangan atau uzur di situ, ya seperti sakit atau kemudian, maka Allah tetap memberikan kita pahala seperti apa yang kita lakukan. Ya. Meskipun kita tidak hadir, ya dari Islam ini. Oh, akan